とにかく生意気じゃあいつは。ああ、言ったよ。どうして知っちゅうんじゃ。どうし君って男のくせに結構おしゃべりなのね。 Halo para pecinta anime di seluruh Indonesia. Anime yang akan saya rangkum saat ini berjudul Ocean Waves, dan anime ini dirilis pada tahun 1993. Film ini menceritakan kisah cinta segitiga antara dua orang sahabat, Taku Morisaki dan Yutaka Matsuno, kepada Rika Komuto. Cerita berawal saat Taku Morisaki melihat seorang gadis yang tidak asing baginya di stasiun kereta Tokyo. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yuk ke filmnya. Di stasiun Kichijoji, Tokyo, Taku Morisaki melihat sekilas seorang wanita yang dikenalnya di peron seberang. Kemudian, saat penerbangannya ke prefektur Kochi lepas landas, dia menceritakan peristiwa yang membawanya ke dalam hidupnya. Kisah ini diceritakan dalam kilas balik. Di Kochi 2 tahun sebelumnya, Taku menerima telepon dari temannya, Yutaka Matsuno, meminta untuk bertemu di sekolah menengah mereka. Dia menemukan Yutaka di jendela, memperhatikan seorang siswi pindahan yang menarik yang diminta Yutaka untuk diperlihatkan. Anak-anak mendiskusikan perjalanan sekolah mereka yang akan datang ke Hawaii. Di gerbang sekolah, Taku diperkenalkan dengan gadis baru, Rika Komuto. Dia berterima kasih kepada Yutaka karena telah memberikan petunjuk arah ke toko buku. Taku menggoda Yutaka tentang kegilaannya. Rikako berbakat secara akademis dan pandai olahraga, tetapi juga sombong. Taku percaya dia tidak senang meninggalkan Tokyo. Ibunya mengetahui dari gosip bahwa perceraian membawa ibu Rikako ke Kochi. Dalam percakapan telepon dengan Yutaka, ia menemukan bahwa Rikako tinggal jauh dari rumah keluarga. Tahun ajaran berakhir menandai perjalanan ke Hawaii. Taku menderita sakit perut dihentikan di lobi hotel oleh Rikako. Dia menjelaskan bahwa dia telah kehilangan uangnya dan meminta untuk meminjam beberapa. Karena Taku memiliki pekerjaan paruh waktu, dia meminjamkannya 60.000. Berjanji untuk membayarnya, dia memperingatkan untuk tidak memberitahu siapapun. Saat dia pergi, Taku melihat Yutaka yang tegas dan merasa harus menjelaskan. Kemudian, Rikako menegurnya karena memberitahu Yutaka tentang uang itu, mengatakan bahwa dia juga meminjamkannya 20.000. Kembali di Koichi, tahun ketiga dimulai dengan Rikako berteman dengan Yumi Kohama. Rikako belum mengembalikan uang Taku dan dia bertanya-tanya apakah dia lupa. Tiba-tiba, Yumi yang tertekan memanggil Taku menjelaskan bahwa Rikako telah menipunya untuk datang ke bandara dengan alasan perjalanan konser, hanya untuk mengetahui bahwa tujuan sebenarnya mereka adalah Tokyo. Tiket dibayar dengan uang Taku. Dia berlari ke bandara Neufvaptar. Yumi pulang, mengatakan bahwa dia akan menemani Rikako. Setibanya di sana, tampaknya Rikako tidak memperingatkan ayahnya, mengganggu rencana perjalanannya dengan seorang pacar. Ayahnya berterima kasih kepada Taku, melunasi pinjamannya dan mengatur kamar di Hotel Hyatt Regency. Kemudian, Rikako menjelaskan bahwa ketika orang tuanya bertengkar, dia selalu berpihak pada ayahnya, tetapi sekarang mengetahui bahwa dia tidak berada di sisinya. Taku menawarkan tempat tidurnya dan mencoba untuk tidur di bak mandi. Keesokan paginya, Rikako tampak kembali ke dirinya yang normal dan mengusir Taku agar dia bisa berganti pakaian untuk bertemu teman dan makan siang. Taku berkeliaran di sekitar kota. Setelah tidur di hotel, Taku menerima telepon dari Rikako yang meminta untuk diselamatkan dari mantan pacarnya, Okada, yang tidak seperti yang dia ingat. Kembali ke rumah, Rikako mengabaikan Taku, tetapi tidak menyembunyikan dari orang lain bahwa mereka menghabiskan malam bersama. Taku mengetahui semuanya dari Yutaka yang sebelumnya menghadapkan Rikako untuk mengakui perasaannya terhadapnya tetapi ditolak. Taku datang kepada Rikako di kelas karena menyakiti sahabatnya, memanggilnya yang terburuk.
dia merespon dengan menamparnya. Festival budaya sekolah musim gugur telah tiba, dan Rikako yang telah menghindari latihan tari yosakoi dan menghindari dari gadis-gadis lain, banyak dari mereka secara terbuka tidak menyukainya. Menghadapinya di belakang sekolah, Rikako berdiri teguh sebagai seorang gadis, percaya bahwa Rikako sedang menggoda pacarnya, mencoba untuk menyerangnya tetapi ditahan. Taku yang telah melihat semuanya mendekati Rikako dan berkomentar bahwa dia terkesan dengan cara dia menengani dirinya sendiri. Dia menamparnya. Yutaka menghadapi Taku yang agak tercengang yang mencoba menjelaskan. Yutaka meninjunya ke tanah dan berjalan pergi. とにかく生意気じゃあいつは。 Mereka tidak berbicara selama akhir tahun ini. Saat ini, pesawat Taku mendarat dan dia ditawari tumpangan pulang oleh Yutaka yang menjelaskan bahwa dia meninjunya karena dia menyadari Taku telah menahan perasaannya demi dirinya. Universitas Kochi, dia terbang ke Tokyo untuk liburan sekolahnya untuk melewatkan reuni. Taku menyadari bahwa Rikako adalah wanita yang dilihatnya di stasiun dan berjalan pulang. Yumi memberitahu Taku bahwa dia juga telah bertemu Rikako, menjelaskan bahwa dia tidak dapat menghadiri reuni dan bahwa dia ingin bertemu seseorang, tetapi tidak akan mengatakan siapa, hanya saja dia tidur di bak mandi. Di Tokyo, Taku kembali melihat Rikako melintasi peron, tapi kali ini berlari untuk menemukannya. Saat kereta menjauh, dia menemukan Rikako dan menyadari bahwa dia selalu jatuh cinta padanya dan film pun selesai. Film ini didasarkan pada novel karya Saeko Himuro yang diserialisasikan sebanyak 23 kali di majalah NMH Tokuma Shoten dari Februari 1990 hingga Januari 1992 dan kemudian diterbitkan sebagai buku. Katsuya Kon, desainer karakter dan direktur animasi Kikis Delivery Service, tahun 1989 memberikan ilustrasi karakter berdasarkan catatan Himuro, dan Himuro sendiri terinspirasi oleh ilustrasi Kon. Novel-novel tersebut cukup populer di kalangan anak muda pada saat itu, berkat bagaimana novel tersebut menggambarkan perasaan nostalgia di dalamnya. Alasan mengapa serial ini diserialkan di majalah anime adalah karena Departemen Editorial NMH ingin menerbitkan karya seorang penulis besar non-anime. Sanae Mitsugi, editor Tokuma Shoten, menugaskan penulis Saeko Himuro untuk menulis buku dan dengan visual yang disediakan oleh Studio Ghibli. Pada saat itu, Himuro adalah seorang penulis populer dari penerbit Sueisa yang berbasis di Chiyoda dan seorang tokoh terkemuka di label sampul buku Kobal Bunko untuk anak perempuan. Himuro skeptis mengambil pekerjaan itu, tetapi Mitsugi meyakinkannya dengan mengatakan bahwa Ghibli akan terlibat. Pada Juli tahun 1989, Himuro diundang ke pemutaran perdana Kikis Delivery Service dan memutuskan dia ingin menulis akhir yang mirip dengan film ini. Film ini berbeda dengan kebanyakan film studio Ghibli yang penuh dengan fantasi karena film ini mengambil latar dunia nyata tanpa ada sihir, hantu, dan lain sebagainya. Murni hanya mengisahkan kisah cinta anak SMA yang normal. Meski tanpa unsur fantasi, Ocean Waves ini masih memiliki daya tariknya sendiri sebagai sebuah film yang bisa dikatakan memiliki cerita realistis. Bagaimana interaksi antar karakter, dialog, dan perasaan semua terasa begitu nyata dan dalam. Dan udah deh, oke guys, segitu dulu ya rangkuman dari anime kali ini. Jangan lupa dukung terus, bye.